Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo guys, kami dari kelompok 3. Saya Nabila, saya Rika Amanda. Dan saya Fikri Aryansyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengendalian kerahasiaan dan privasi. Sebelumnya di sini ada yang tahu atau ada yang pernah dengar apa itu pengendalian kerahasiaan dan privasi. Jadi, pengendalian itu mengawasi, mengatur, dan memantau efektivitas perencanaan yang sedang kita lakukan. Oke, selanjutnya ada kerahasiaan. Kerahasiaan adalah pertukaran informasi dari sekelompok menyembunyikan kepada satu orang atau kelompok yang bukan di dalam kelompok itu. Kayak semisal di dalam kelompok A sedang berbicara tentang sesuatu hal dan mereka merahasiakan obrolan tersebut kepada kelompok lainnya. Selanjutnya ada privasi. Nah, privasi itu yang berarti orang yang mempunyai hubungan erat dengan data pribadi sehingga wajib dijaga dan dilindungi. Contohnya seperti kita untuk login ke Facebook, login ke Instagram, dan sosial media lainnya yang menggunakan data pribadi. Seperti itu. Jadi di sini kita akan memberi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini kita akan memasuki mall. Di setiap tempat pasti memiliki standar keamanannya masing-masing seperti contoh yang di video ini. Ketika kita memasuki mall, tas kita akan diperiksa oleh security. Tujuannya yaitu untuk memenuhi standar keamanan mall tersebut dan untuk menjaga privasi tas kita menggunakan alat ini. Contoh berikutnya adalah ketika kita memasuki sebuah toko dan toko itu terpasang CCTV, gunanya untuk menjaga keamanan toko tersebut. Dan toko ini bukan termasuk tempat privasi. Kalaupun ada tempat privasi, contohnya seperti ini. Contohnya di toilet ini. Di toilet ini tidak ada satupun CCTV yang terpasang di atas atau di dalam kamar mandi. Karena ini termasuk privasi dari kita semua. Nah, sekarang kita memasuki langkah-langkah perlindungan kerahasiaan. Nah, langkah pertama itu mengidentifikasi letak informasi yang disimpan dan orang yang mengaksesnya. Jadi kita harus tahu itu disimpannya di mana dan orang yang mengaksesnya itu siapa. Biasanya suka ada sandi untuk mengaksesnya. Yang kedua ada enskripsi informasi. Enskripsi itu adalah metode yang digunakan untuk mengkodekan data. Informasi seperti tidak dapat dibaca tanpa deskripsi atau kebalikan dari proses enskripsi itu. Satu-satunya cara untuk melindungi informasi yaitu dalam lalu lintasnya melalui internet. Oke, kemudian ada perlindungan kerahasiaan. Perlindungan kerahasiaan itu seperti kita kayak memberikan pemahaman kepada individu atau kelompok tim mengenai potensi keamanan kerahasiaan dan amannya dan pentingnya kata sandi, kayak kata sandi handphone atau email ataupun kayak masuk ke e-learning pun kan kita menggunakan kata sandi. Kita ambil contoh melalui transaksi pembelian Mixue. Nah, di sini ada scan barcode. Scan barcode ini bisa diakses oleh semua orang untuk melalui pembayaran. Nah, di sini kita harus hati-hati terhadap memasukkan kata sandi. Kita bisa lihat kanan kiri atau ada orang yang ingin mengetahui sandi kita. Lalu kita masukin kata sandi kita dan akan muncul transaksi berhasil.
Dan ini adalah salah satu contoh enskripsi ketika kita mendownload suatu aplikasi, yaitu melibatkan penerapan mekanisme yang autentikasi yang kuat seperti menggunakan kata sandi. Contoh di sini kita masukin dulu tuh nomor telepon kita, dan di sini akan berujung ke OTP. OTP itu ya untuk verifikasi WhatsApp. Nah, di sini kita untuk lanjutnya kita harus klik untuk memverifikasinya dulu. Klik tombol yang ini untuk verifikasi. Nah, kemudian kita disuruh ke seperti menyusun puzzle. Nah, baru dia dapat terverifikasi. Nah, dan verifikasinya itu melalui OTP yang dikirim melalui WhatsApp. Nah, di sini sudah ada nomor WhatsApp-nya. Coba kita masukin yang salah dulu. Jangan kita masukin yang benar. Nah, itu yang dimaksud enskripsi ya. Nah, di sini nggak bisa masuk karena kode verifikasi kode OTP-nya salah. Kemudian kita masukkan OTP yang benar. Nah, kita baru bisa masuk, dan di sini kita disuruh mengisi nama lengkap kita. Dan kita isikan di sini nama lengkap kita. Kemudian kita tekan berikutnya. Nah, kita pun di sini diarahkan untuk membuat kata sandi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa pembuatan akun melibatkan penerapan mekanisme autentikasi yang kuat seperti penggunaan kata sandi berikut. Nah, di sini kita mulai memasukkan kata sandi, dan di sini ada keterangan hindari kombinasi angka yang berulang. Contohnya itu kita masukin angka yang sama, yang serupa, misalkan contoh 1 2 3, 3-nya itu 2 kali kita masukinnya. Nah, di situ kita tidak bisa menggunakan angka yang serupa. Jadi untuk mengatasinya kita menggunakan sandi yang berbeda. Nah, kita sudah bisa berhasil, dan di sini pun enskripsi yang ada kita suruh mengkonfirmasi PIN berulang kali agar kita tidak lupa dengan PIN yang kita buat. Nah, di sini kita sudah bikin PIN-nya, dan di sini kita dialihkan untuk mengaitkan akun kita ke dana kita, ke akun dana kita. Nah, di sini pun terjadi lagi penerapan mekanisme autentikasi yang kuat seperti penggunaan kata sandi lagi. Itu yang di Dana. Nah, di sini kita diberikan OTP lagi untuk mengaitkan akun Dana kita dengan akun yang kita buat di Bukalapak, di akun Bukalapak kita. Nah, kemudian kita pun di sini berhasil untuk membuat akun dengan menggunakan enskripsi atau kata sandi yang kompleks. Berikut adalah contoh-contoh yang kami tampilkan. Semoga bermanfaat Dan dapat dipahami dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.